Pemirsa, kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB transisi membuat fasilitas umum kembali bisa dikunjungi masyarakat. Satu di antara fasilitas umum yang kembali dibuka adalah Jakarta International Velodrome. Pengelola diwajibkan untuk menetapkan sejumlah persyaratan agar protokol kesehatan COVID-19 bisa tetap ditaati oleh pengunjung. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga. Hal ini membuat Jakarta International Velodrome menjadi satu di antara tempat tujuan masyarakat untuk melakukan olahraga. Pembatasan sosial berskala besar untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona memaksa pengelola untuk melakukan penyesuaian dan pembatasan. Selain itu, kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai tingkatan PSBB sempat membuat velodrome dan tempat umum lainnya harus ditutup untuk sementara. Kini, Pemprov DKI Jakarta telah kembali ke status PSBB transisi hingga tempat umum termasuk velodrome bisa kembali dibuka. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Feriska Immanuel serta pilot drone David Sibarani dari kawasan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, Ira, nah ini bagaimana dengan fasilitas untuk menerapkan protokol kesehatan di sana? Apakah memang sudah disiapkan oleh pihak pengelola dan sudah siap untuk digunakan atau bagaimana berdasarkan pantauan Anda di sana, Ira? Baik Rolando dan juga pemirsa, dari pantauan kami saat ini yang sudah berada di Jakarta International Velodrome yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur. Di sini kami melihat bahwa memang ketika kami masuk ke kawasan ini sudah ada sejumlah papan untuk peringatan agar masyarakat ini tetap menjaga jarak selama berada di tempat ini. Selain itu juga di tempat ini kami melihat bahwa sudah ada tempat-tempat untuk mencuci tangan yang dibuat di beberapa titik. Jadi ketika masyarakat ketika ingin masuk ke kawasan ini memang harus diwajibkan untuk memakai masker, kemudian juga tetap mencuci tangannya sebelum dan juga sesudah beraktivitas ataupun sesudah berolahraga di kawasan Velodrome Jakarta Timur ini. Selain itu juga di sini kami melihat adapun aturan yang tetap ditetapkan oleh pengelola Jakarta International Velodrome ini adalah masyarakat ini diingatkan untuk menggunakan hand sanitizer dan membawa hand sanitizer milik mereka sendiri, sehingga nanti ketika mereka sudah selesai berolahraga dan menyentuh berbagai peralatan olahraga yang berada di tempat ini bisa langsung menggunakan hand sanitizer tersebut atau langsung mencuci tangan. Dan dari info yang kami dapatkan, Rolando dan juga pemirsa, terkait dengan jam operasional dari Jakarta International Velodrome ini memang telah berubah di PSBB transisi jilid yang kedua ini, yang mana memang untuk jam operasionalnya sendiri dari hari Senin sampai dengan Kamis, yakni buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi, kemudian kembali ditutup untuk kembali selanjutnya akan dibuka kembali pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk di weekend ini Jumat, Sabtu, Minggu adapun jam operasional dari velodrome ini yakni dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, ataupun tidak mengalami penutupan seperti di weekday ataupun di hari-hari biasa sebelumnya. Dan adapun keterangan yang kami peroleh dari pihak pengelola Jakarta International Velodrome yang menyatakan memang untuk kapasitas dari tempat ini yakni yang diperbolehkan hanya 50% dari kapasitas normal. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan ataupun juga aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Sehingga untuk kapasitas di sekitaran dari velodrome ini, di kawasan ini, yakni hanya diperbolehkan 1.500 orang saja ataupun 50% dari 3.000 orang dari kapasitas semula. Rolando? Baik, jadi hanya ada 50% pengunjung yang diizinkan untuk masuk begitu ya. Nah, Ira, lalu ada apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengunjung yang ingin beraktivitas di kawasan velodrome?
Ya Rolando, kalau pada waktu sebelumnya, tepatnya pada saat PSBB transisi jilid yang pertama kemarin, para pengunjung ini masih dilakukan pendataan dengan manual seperti itu. Namun untuk di PSBB jilid yang kedua pada saat ini, yakni pihak pengelola dari Jakarta International Velodrome ini mewajibkan ketika para pengunjung yang ingin masuk ke kawasan ini harus terlebih dahulu men-scan QR code yang sudah disediakan. Adapun QR code tersebut bertujuan untuk mendata para pengunjung yang masuk ke tempat ini sehingga jumlahnya bisa dilihat dan juga dipantau apakah lebih dari 50% atau tidak. Kemudian juga dari QR code tersebut ini juga disertakan setidaknya 6 digit nomor induk KTP ataupun nomor identitas kita, 6 digit pertama untuk melihat apakah pengunjung tersebut berasal dari DKI Jakarta atau bukan. Selain itu juga dalam QR code tersebut ini juga berisikan mengenai berapa orang yang masuk ke tempat ini dan berapa lama ataupun durasi para pengunjung tersebut mengunjungi lokasi Jakarta International Velodrome ini. Dan untuk mengetahui secara langsung terkait dengan kondisi Jakarta International Velodrome, berikut ini merupakan keterangan dari manajer Jakarta International Velodrome yakni Raswandika Sutman. Dari protokol kesehatan transisi sekarang adalah kita selain dengan menerapkan wajib bermasker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, yang baru adalah kita harus mengisi daftar tamu. Daftar tamu ini di dalamnya ada jam masuk, jam keluar, jumlah rombongan, dan 6 digit nomor KTP. Dan untuk melakukan ini agar kita bisa mengurangi resiko tertular kembali dari media pulpen, maka kami menggunakan media digital seperti QR dan juga link untuk mereka isi untuk absensi secara digital. Animonya tentunya sangat responsnya positif karena kami pada saat membuka ini kami memberikan surat pemberitahuan juga kepada lingkungan dari lingkungan warga, kelurahan, kecamatan dan juga dinas-dinas terkait dan mereka menyambut positif karena animo masyarakat sudah lama pengen olahraga tapi nggak ada tempatnya dan di sini adalah suatu tempat yang asik banget untuk berolahraga. Ya Rolando dan juga pemirsa, ada juga informasi yang perlu kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa terkait dengan parkir di tempat ini, yang mana para pengunjung ini tidak diperbolehkan lagi untuk parkir di kawasan ataupun di bagian dalam dari Jakarta International Velodrome ini. Ataupun para pengunjung ini harus memarkirkan kendaraannya di luar, di sekitaran dari kawasan ini. Dan satu lagi juga penting untuk tetap diingatkan bahwa masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengingat 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Kembali kepada Anda di studio, Rolando. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan di sana. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ira Hulu dan juru kamera Feriska Emmanuel melaporkan, dan juga pilot drone David Sibarani dari kawasan Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur.